perjanjian yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kan itu berbeda dengan sejarahnya bangsa Israel, baik bangsa Israel yang sudah bahkan menetap seperti zamannya Nehemia itu. Isra Nehemia itu adalah zaman di mana orang Israel sebenarnya sudah pulang dari pembuangan di Babel. Itu berarti sesudah bangsa Israel kerajaannya hancur, bait sucinya hancur, mereka kehilangan tanah pusaka, tapi dikembalikan oleh Allah kembali ke tanah pusaka, lalu tetap diingatkan itu. Ingatlah bahwa Allah itu menjamin hidupmu sebagaimana dulu nenek moyangmu selama di padang gurun dijamin. Itu yang terus-menerus sebenarnya mau diingatkan dan diulang-ulang. Makanya tadi di dalam Yohanes itu kan jelas ketika orang datang kepada Yesus, lalu mereka ngomong, apa sih tandanya nenek moyang kami itu dikasih makan mana? Terus Yesus lalu mengalihkan, yang memberi mana dari surga itu bukan Musa, tapi aku. Dan roti yang turun dari surga itu adalah aku. Roti kehidupan. Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga di situ itu Bapak Ibu kalau kita lihat mau dikatakan apa, mau orang Israel itu sebenarnya mau diberitahu bahwa yang memberi hidup itu seperti mana itu adalah Allah yang sekarang wujudnya adalah Yesus. Harusnya dengan simbol-simbol itu orang akan percaya bahwa Yesuslah roti yang hidup. Semestinya sampai ke sana. Tapi dalam perjanjian lama tidak sejelas dalam perjanjian baru. Sampai Pak. Ya? Sampai. Oh belum. Tapi kan nenek moyang lagi. Kalau di dalam perjanjian lama itu kan bentuknya barang Pak. Iya. Sedangkan di dalam perjanjian baru itu menjadi pribadi. Itu sama dengan juga perkembangannya wahyu di dalam perjanjian lama itu kan masih berupa kata-kata, nubuat nabi. Tetapi wahyu di dalam perjanjian baru menjadi sangat nyata, pribadi. Ada perubahan di situ. Jadi wahyu di dalam perjanjian baru itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi wahyu di dalam perjanjian baru itu bisa kita sentuh, bisa kita raba, bisa kita ajak bicara. Yesus. Ngomong kalau mana waktu zaman dulu itu kan disimpan di tabut perjanjian. Terus kemudian kalau sekarang roti kehidupan, roti yang di Yesus ini kan selalu disimpan di tabut. Apakah ada kaitannya? Ya kalau dicocok-cocokkan. Tapi begini Pak, yang disimpan tadi harus kita ingat, yang disimpan tadi itu adalah sebagai kenangan. Jadi sehingga kalau anaknya itu kan kemarin selalu kan dikatakan, kalau ada seorang anak bertanya, apa sih yang disimpan itu selain dua loh batu itu? Itu ada mana, roti mana. Nah dengan pasti anaknya akan bertanya, kenapa kok itu masih disimpan? Karena mau mengingatkan kepadamu bahwa nenek moyangmu, bapakmu, kakekmu itu selama di perjalanan padang gurun itu makan roti mana. Dijamin hidupnya oleh Allah dengan makan roti mana. Itu Pak. Nah, tabernakel itu sebenarnya ya masih beda ya sebenarnya dalam arti tertentu.
gini, karena kalau di dalam perjanjian lama itu nanti yang disimpan di dalam tabut perjanjian itu kan sebenarnya isinya hanya dua loh batu itu sebenarnya. Di samping itu tadi memang disebutkan, tetapi yang menonjol itu adalah dua loh batu. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru kan kalau di sana itu tabut perjanjian itu wujudnya ya bisa dari peti, lalu kemudian batunya dimasukkan di dalam. Di dalam perjanjian baru nanti tabernakelnya itu siapa? Bunda Maria. Dan yang menjadi anak perjanjian itu adalah Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria. Sehingga kalau mungkin dikaitkan dengan tabernakel kita sekarang itu sebenarnya ya enggak ya. Tapi dalam arti tertentu memang tabernakel yang kita punya itu ya adalah untuk menyimpan tubuh dan darah Yesus anak perjanjian itu. Hanya tidak sama dengan yang dimaksudkan. Ada lagi. Wah, sudah dok. Enak banget. Jadi kalau orang Israel itu ya pasti akan kembali kepada sejarahnya. Maka kan tadi dia kembali kepada sejarahnya. Apa Yesus tandanya kalau kami itu memang hebat nabi? Nenek moyang kami makan roti mana? Pada zamannya Musa. Yesus selalu menerangkan, roti itu bukan dari Musa, tapi itu roti pemberian dari langit. Maka selalu kan langit-langit. Langit itu adalah simbol Allah sendiri. Maka kalau roti itu dihujankan dari langit, roti yang tadi dikatakan juga makanannya malaikat itu dihujankan dari langit, itu berarti Allah sendirilah yang memberikan roti itu, yang menyelenggarakan kehidupan manusia Israel sepanjang 40 tahun itu adalah Allah. Nanti ketika mereka masuk ke Kanaan, terus mulai dengan hidup polanya berganti pertanian, mana itu nggak turun lagi, gitu. Akan ada perbedaannya. Ya, makan dari apa yang mereka usahakan. Karena Allah bukan memberikan roti yang jatuh lagi, tetapi Allah memberikan tanah yang harus digarap oleh orang Israel. Mau teringat tentang mana ini kan? Ada nggak hubungan Katolik dengan mana yang dibukul itu? Nggak tahu kalau kota mana itu berasal dari apa itu ya. Kalau bisa mana namanya? Tulisannya kan mana kan? Ya. Enggak ada. Karena kemarin kan Roma ada bahas, tahu nggak Katolik pertama di 10 tahun abad keberapa? Abad ke-17 kan gitu. Ya. Tempatnya di apa? Benteng ini gitu. Ya. 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 Siapa tahu mana juga sama. Oke lah Bapak Ibu. Nah, PR